Halo teman-teman, selamat datang kembali di update Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Dan kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam malam nanti. Dan menurut banyak pengamat teman-teman, banyak yang menaruh harapan pada Timnas Indonesia dan berharap Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan malam nanti. Dan banyak juga pemain Timnas Indonesia seperti Jordi Ahmad, Sintayong juga, serta beberapa rekan Jordi Ahmad lainnya mengatakan bahwa mereka optimis bisa memenangkan pertandingan malam nanti. Dan untuk Sen Patinama, dia juga mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk bertanding melawan Vietnam malam nanti. Begitu teman-teman. Namun, menurut saya Timnas Indonesia berpotensi untuk membantai Vietnam. Bukan hanya menang, kalau menurut saya ya. Seharusnya Timnas Indonesia harus bisa membantai Timnas Vietnam. Itu yang harus dilakukan oleh Sintayong. Karena apa? Karena ketika di laga sebelumnya, ketika melawan Vietnam di AFF kalau tidak salah ya teman-teman, itu Timnas Indonesia tidak dipenuhi oleh banyak pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga profesional, seperti liga-liga luar, seperti di Liga Inggris, begitu teman-teman ya. Kebanyakan pemain-pemain tersebut bermain di liga lokal. Namun kali ini berbeda. Kali ini pemain-pemain Timnas Indonesia merupakan pemain-pemain naturalisasi dan banyak bermain di liga luar. Ada 10 pemain Timnas Indonesia yang bermain di liga luar, teman-teman. Dan 8 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Dan menurut pandangan saya, menurut prediksi saya, Indonesia sangat berpotensi untuk membantai, bukan hanya menang. Timnas Indonesia berpotensi untuk membantai Vietnam. Karena apa? Mereka juga sebelumnya telah meremehkan Timnas Indonesia. Dan ketika menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam mulai menarik omongan mereka dan mulai berkata-kata dengan halus. Gitu teman-teman. Namun dikutip dari situs resmi PSSI, ada Erick Thohir yang mengatakan bahwa Timnas Vietnam yang perlu ditiru dari Timnas Vietnam adalah jiwa patriotik Timnas Vietnam. Itu yang patut ditiru oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Ya, saya tentu setuju. Karena Timnas Indonesia maksud saya Timnas Vietnam adalah timnas yang pemain-pemainnya sangat-sangat patriotik, begitu teman-teman. Apalagi kalau kita melihat Timnas Thailand, ya hingga saat ini ya teman-teman, untuk Timnas Thailand, timnas dari Asia Tenggara yang sudah memenangkan satu pertandingan itu Timnas Thailand. Pertandingan mereka kemarin melawan Tajikistan dan mereka mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 tanpa balas. Itu yang patut diacungi jempol ya. Salah satu wakil dari Asia Tenggara yang sudah mengoleksi 3 poin. Begitu teman-teman. Dan berpotensi akan lulus ke fase berikutnya. Salut buat Timnas Thailand ya. Namun Timnas Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh orang, apa yang diremehkan oleh tim-tim lain. Gitu, teman. Karena tim dari negara-negara lain bahkan meremehkan Timnas Indonesia. Dan mengatakan bahwa Timnas Indonesia tidak ada apa-apanya. Timnas Indonesia hanyalah tim yang pelengkap begitu katanya ya, underdog tim. Tapi itulah tantangan tersendiri buat pemain Timnas Indonesia, khususnya buat Sintayong ya. Kita tidak boleh
tenggelam dalam kekalahan yang kemarin, teman-teman. Walaupun ada sedikit protes yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam kekalahan kemarin. Begitu. Kita tetap harus bangkit, dan kalau melihat dari kualitas pemain timnas Indonesia jika dibandingkan dengan timnas Vietnam, sudah pasti pemain-pemain timnas Indonesia jauh lebih unggul. Timnas Vietnam pun mengakui hal itu, teman-teman. Bahwa pemain-pemain timnas Indonesia banyak yang bermain di liga luar. Di liga luar, bukan di liga lokal, melainkan di liga luar, gitu. Dan timnas Vietnam juga mengakui kualitas pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang. Ya, itulah yang wajib, yang membuat timnas Indonesia wajib bisa membantai timnas Vietnam. Terlepas dari performa bagus yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Vietnam ya, tapi secara kualitas menurut saya pemain timnas Indonesia jauh di atas kualitas pemain timnas Vietnam. Begitu, teman-teman. Namun ada satu hal yang menjadi PR buat timnas Indonesia, yaitu harmonisasi antar pemain. Kembali lagi, harmonisasi antar pemain. Terlepas dari itu semua, ada juga kesalahan-kesalahan kecil yang harusnya tidak perlu dilakukan, begitu, teman-teman. Harus dihindari kesalahan-kesalahan kecil, terlebih di area pertahanan timnas Indonesia, begitu. Selain kesalahan-kesalahan kecil, juga harus dikurangi dribbling yang tidak jelas, gitu, teman-teman. Individual error, kesalahan-kesalahan elementer tuh wajib ya. Yang pertama itu kesalahan elementer, kesalahan yang kebanyakan dilakukan oleh pemain belakang timnas Indonesia, begitu. Yang kedua, tentunya dribbling. Itu yang perlu dikurangi oleh pemain depan. Dan harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Artinya pemain depan harus bisa bermain efektif. Bukan bermain individu, melainkan bermain dengan cara tim. Bermain dengan tim artinya memanfaatkan setiap peluang yang ada. Bukan bermain individu, bukan dribbling. Begitu, teman-teman. Itu yang harus dipahami oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Sehingga apa? Sehingga peluang kita untuk membantai Vietnam harus bisa diwujudkan. Begitu, teman-teman. Karena secara kualitas sudah jelas kita jauh di atas Vietnam. Tapi kalau kita bermain tidak kompak, tidak harmonisasi, ya menang sih, menang. Tapi kan kurang enak dilihat, begitu, teman-teman. Kurang enak ditonton. Dan tidak sesuai seperti kata Sintayong di sebelumnya. Sintayong menjanjikan bahwa secara permainan timnas Indonesia sudah bagus, dan ketika akan melawan Vietnam nantinya dia akan meningkatkan kualitas permainan timnas, begitu. Akan jauh lebih baik daripada ketika melawan Irak nanti. Itu janji dari Sintayong. Dan kita harus pegang itu. Dan sudah seharusnya timnas Indonesia, sekali lagi saya katakan, timnas Indonesia berpotensi untuk membantai, bukan hanya menang, untuk membantai timnas Vietnam. Ya, prediksi saya sih 3 gol ya. 3 gol itu sudah cukup menyengsarakan timnas Vietnam. Harusnya 3 gol. Karena apa? Timnas Vietnam, jika tidak kita kalahkan sekarang, maka dia berpotensi juga akan lolos ke fase grup. Dan dia berpotensi untuk mengalahkan timnas Irak, teman-teman, di last game-nya. Begitu. Otomatis kita juga, timnas Indonesia, harus bisa mengalahkan timnas Vietnam. Dan pada akhirnya kita bisa menahan imbang timnas Jepang. Begitu, teman-teman. Di last game kita, timnas Jepang saya rasa
tidak begitu kuat ya teman-teman. Menurut saya tidak begitu kuat jika tidak diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa seperti Endo, Mitoma, begitu teman-teman. Menurut saya tidak terlalu kuat ya timnas Jepang. Menurut pandangan saya, ketika dinilai dari satu pertandingan ini teman-teman. Ini saya menilai timnas Jepang ketika melawan timnas Vietnam. Tapi begini teman-teman, yang membuat kita lebih berpeluang lagi, ternyata timnas Irak akan bermain duluan melawan timnas Jepang. Jadi setelah timnas Irak dan timnas Jepang bermain, maka setelah itu timnas Indonesia bermain. Nah, disitulah kita bisa, ketika kita melihat hasil dari pertandingan tersebut, maka itu juga akan menjadi motivasi buat kita untuk membantai timnas Vietnam. Dan yang perlu diwaspadai, kita harus hindari kebobolan. Itu teman-teman. Makanya dari awal saya bilang, timnas Indonesia harus menang. Saya memprediksi timnas Indonesia menang dengan angka 3-0. Dan harus dihindari kebobolan. Karena jika kita kebobolan, maka peluang kita cukup kecil untuk lolos ke fase berikutnya. Gitu teman-teman. Oke, itu saja update timnas di channel saya hari ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menonton pertandingan antara timnas Indonesia versus Vietnam. Dan jangan lupa untuk menonton juga pertandingan sebelum timnas Indonesia, timnas Jepang versus timnas Irak ya. Karena itu adalah satu grup kita dan wajib untuk kita tonton sebagai bahan perbandingan nanti. Oke, see you on the next video.